Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai cerminan dan nilai mulia Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna, Al-Afu dan Ar-Razak. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai makna Al-Afu, yang artinya Maha Maaf. Kata Al-Afu berarti Allah Maha Memaafkan segala kesalahan hambanya. Pemaafan Allah tidak hanya tertuju pada mereka yang tidak sengaja melakukan kesalahan yang tidak diketahui, melainkan pemaaf secara universal, diberikan kepada semua hambanya, bahkan sebelum mereka meminta maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 155 yang berbunyi, Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama stazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincir oleh setan disebabkan sebagai kesalahan atau dosa yang telah mereka berbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian Ar-Razak, yaitu Maha Pemberi Rezeki. Imam Ghazali menjelaskan kata Ar-Razak adalah Allah menciptakan rezeki dan menciptakan yang memberi rezeki, serta Allah pula yang mengantarnya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya rezeki tersebut. Allah telah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58 yang berbunyi, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, yang artinya sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Ariwi Cahya di sini akan menyampaikan mengenai materi teladan dari nama baik Asmaul Husna Allah yang Al-Afu, yaitu Maha Pemaaf. Dapat kita ketahui bahwa Al-Afu maknanya adalah Allah Maha memaafkan segala kesalahan hambanya. Nah, dari nama baik ini dapat kita ambil 2 poin untuk meneladani nama baik tersebut, yaitu yang pertama adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memaafkan kesalahan segala hambanya, dan yang kedua adalah sebagaimana perintah Allah untuk menjadikan manusia itu memiliki rasa pemaaf, menjadi manusia yang pemaaf dan juga menutupi aib orang lain. Nah, mari kita simak materi berikut ini. Yang pertama adalah mengenai meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala atau memaafkan segala kesalahan hamba-hambanya. Nah, dalam Islam sendiri telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Anbiya ayat 47 yang bunyinya adalah wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsa syai'an wa in kana mithqala habbati min khardalin ataina biha wa kafa bina khasibin. Nah, artinya adalah dan kami akan memasang timbangan pada hari kiamat, maka tidak seorang pun akan dirugikan sedikit, walaupun sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Sebagaimana itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita ambil poinnya, yakni seyogianya kita itu memahami bahwa segala kesalahan kita, sebesar apapun kesalahan kita, baik yang sengaja ataupun tidak disengaja, itu pasti akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita itu melakukan taubat, yaitu adalah menyadari kesalahan diri kita sebagai hamba dan juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya. Kesalahan itu kembali. Kemudian
Poin yang kedua adalah perintah dari Allah untuk menjadikan manusia itu sebagai hamba yang pemaaf dan penutup aib orang lain. Karena aktivitas kita sehari-hari di dalam dunia maya ataupun dunia nyata itu banyak sekali kesalahan yang kita lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, dalam firman Allah pun telah disebutkan pula pada surat An-Nisa ayat 149 yang bunyinya ta'fuhu ansu'i fa innallaha kana afuwun qadir, yang artinya jika kamu menyatakan kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib orang lain, maka aib seorang muslim yang lain, maka Allah pun akan menutupi aib dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka kita terapkan peneladanan dua contoh teladan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teladan dari nama baik Ar-Razzaq. Yaitu terdapat dua teladan baik. Yang pertama yaitu meyakini Allah menjamin setiap rezeki makhluknya serta yang berusaha mendapatkan rezeki tersebut. Yang kedua, saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Yang pertama, teladan pertama yaitu meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya serta berusaha mendapatkan rezeki. Ini terdapat dalam surat Al-Hud ayat 6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin, yang artinya dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu dalam Lauhul Mahfuz. Jadi setiap manusia, setiap makhluk yang berada di bumi sudah dicatat rezekinya dan sudah mempunyai porsi tersendiri untuk rezeki tersebut. Dan kita sebagai makhluk Allah harus meyakini bahwa Allah adalah yang menjamin rezeki dari setiap makhluk-makhluk tersebut, dan tidak ada makhluk Allah yang dibiarkan dan tidak mendapatkan rezeki apapun. Lalu Allah itu menjamin rezeki makhluknya di bumi dan menjadikan bumi ini sebagai sumber kebahagiaan dari rezekinya, yaitu sumber daya alam yang berada di bumi ini merupakan rezeki bagi makhluk-makhluknya. Untuk yang kedua yaitu teladan dari Ar-Razzaq, yaitu saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 254 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum ila akhirih, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Jadi dari rezeki tersebut kita juga harus memberikan kepada yang lain, kepada yang membutuhkan. Misal kita bertemu di jalan, ketemu dengan orang yang tidak mampu, maka kita harus menyisihkan sebagian dari rezeki kita kepada orang tersebut. Dan sikap membagikan rezeki tersebut itu merupakan juga termasuk silaturahmi yang baik dengan sesama, dan itu akan mempererat kita, hubungan kita juga akan erat gitu dengan orang lain tersebut. Dan juga kita juga mengaktualisasikan sifat saling membantu, gotong royong dan lain sebagainya. Itu termasuk saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Dan juga dalam membagi rezeki tersebut kita tidak boleh untuk menyakiti dalam hal perbuatan ataupun perkataan. Misal kita memberi tetapi kita juga
menyakiti hati orang lain yang kita beri tersebut. Jadi kita harus memberikan dengan perkataan yang baik juga. Kesimpulan. Nah, jadi dari kesimpulan materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya itu, yang pertama ada al-afu. Al-afu itu apa sih artinya? Al-afu yang berarti Allah itu maha memaafkan atas kesalahan hambanya. Nah, dengan nama ini kita harus meyakini bahwa Allah itu maha memaafkan atas kesalahan hamba-hambanya, baik itu kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Dan juga di sini kita harus menunjukkan perilaku memaafkan ini kepada orang lain sebagai apa? Sebagai cerminan atas nama baik al-afu. Yang kedua ada ar-razzaq. Ar-razzaq itu apa sih? Ar-Razzaq yang berarti Allah itu maha memberi rizki. Nah, dengan nama ini kita juga harus meyakini bahwa Allah itu pasti telah menjamin rizki hamba-hambanya. Nah, dan juga kita harus menunjukkan perilaku dermawan ini kepada orang lain sebagai cerminan atas nama baik Ar-Razzaq pula. Dari semua pembahasan-pembahasan, nah seharusnya kita itu memiliki sikap-sikap, diantaranya yang pertama kita harus senantiasa berdoa kepada Allah dengan nama-nama baiknya, seperti kita membaca Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kan nama-nama Allah yang baik. Yang kedua, kita harus saling memaafkan dan menjaga martabat antar sesama manusia. Yang ketiga, kita harus saling berbagi kepada orang-orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita. Yang keempat, kita harus bertanggung jawab kepada perkataan dan perbuatan yang telah kita perbuat. Yang kelima, kita itu harus berintrospeksi diri dikala senang maupun susah. Dan yang keenam, kita harus saling menasehati dengan baik dan tepat, dan itu pun harus sesuai dengan situasi, objek, dan lingkungan yang kita nasihati. Yang ketujuh, kita harus kreatif dan inovatif. Yang kedelapan atau yang terakhir, kita itu harus pantang menyerah sampai cita-cita kita itu bisa tercapai. Selanjutnya, mari kita jawab soal-soal berikut ini. Yang pertama, nah, tidak semua orang yang diminta memaafkan suatu kesalahan itu dapat memaafkan. Padahal yang kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat al-afu. Mengapa hal itu terjadi dalam kehidupan seseorang? Silakan kalian jelaskan cara menerapkan nilai keteladanan sifat al-afu ini. Itu soal yang pertama ya. Yang kedua, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya kita tidak mempunyai kekhawatiran terhadap sumber penghidupannya atau sumber penghasilan. Namun, tidak sedikit orang yang merasa khawatir terhadap rizki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, mengapa kita harus bekerja dan berusaha? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjamin rizki bagi setiap makhluknya, sebagaimana makna dalam Ar-Razzaq. Nah, silakan kalian jawab soal-soal tersebut. Siapa yang bisa menjawab soal tersebut, maka saya akan tambahkan nilai dan poin.